semuanya di situ. Nggak akan sampai segitu kok, Bu, tenang. Untuk membuka ini saya coba ingin menceritakan kembali tentang kisah dari seorang tokoh di zaman Rasulullah itu. Beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Mungkin pernah dengar Pak Iswan ya? Beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat kaya raya di Madinah itu. Jadi di Mekah ya. Kemudian beliau ditepuk punggungnya oleh Rasulullah. Rasulullah berkata bahwa tahukah kamu Abdurrahman, besok itu kamu tuh masuknya surga itu paling terakhir gitu. Masuk surganya. Terus nanya, kenapa? Ya karena orang yang kaya itu hisapnya itu terlalu berat. Kayak Pak Haji Bagas ini kan kaya raya ini. Mobilnya, tokonya itu dihisap lama betul itu ya. Ngantri lama Terus Pak Jabar juga tanahnya di Orong sama di Maya Utara kan banyak, itu dihisap semua itu tanahnya. Saya nggak ada, saya cuma BTN 46. Baik, kemudian beliau berpikir begitu, bagaimana caranya biar miskin, biar masuk surganya itu duluan. Nah kebetulan di Mekah itu terjadi suatu bencana di mana banyak kurma petani itu busuk. Padahal satu-satunya sumbernya itu adalah dari kurma petani. Beliau karena punya jiwa sosial yang sangat tinggi, beliau ingin miskin juga. Beliau jual semua hartanya untuk memborong kurma-kurma petani itu. Jadi akhirnya beliau merasa miskin, dah saya ini kan sudah saya jual harta saya untuk memborong petani dengan harga yang layak begitu kurmanya, sehingga petaninya nggak jatuh miskin, biar saya aja yang miskin, biar saya masuk surga duluan gitu katanya. Ternyata Allah itu berkehendak lain Bapak Ibu. Di Madinah ini karena waktu saya kan 30 menit, presentasi saya tepat tadi cuma 5 menit soalnya. Jadi cerita dulu. Penuh akal Bu ini. Di Madinah karena Allah berkehendak lain, di Madinah itu ternyata sedang ada bencana pandemi. Pandeminya itu terkena virus, dan virus itu obatnya adalah kurma busuk. Jadi diketahui bahwa satu-satunya obat yang bisa mengobati di negeri itu adalah kurma busuk. Satu-satunya orang yang punya kurma busuk banyak Abdurrahman bin Auf. Kaya lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita inginkan itu, kesimpulannya Pak Isun? Kesimpulannya adalah, Bu Sri, segala sesuatu itu baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, buruk menurut kita belum tentu itu yang terbaik bagi Allah. Mama Dede. Tepuk tangan untuk Mama Dede. Baik, mari kita mulai presentasi saya ini. Nggak ada muka saya di sini jadinya Bu. Ya, dengan cerita tadi saya bisa masuk kompetensi yang masih rendah di sekolah magang 2. Itu tujuan dari RPK atau tujuan keseluruhan dari proyek kita ini. Nah, ini tadi dasar mengapa saya milih RPK supervisi, karena dari raport mutu ini ya masih belum mencapai hasil yang optimal, sehingga perlu usaha-usaha untuk membuatnya menjadi lebih bagus. Ada setan lewat itu penting sekali ya. Baik, latar belakang mengapa saya memilih supervisi ini. Supervisi akademik itu sangat berhubungan dengan supervisi klinik sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kepala sekolah itu melakukan supervisi klinis itu apabila kondisi sudah gawat. Nah, jadi ada baiknya sebelum itu terjadi kita berusaha melibatkan diri dari awal dari supervisi akademiknya. Karena secara teori apabila supervisi akademik sudah dilaksanakan dengan baik, maka nanti dia akan berimbas ke supervisi klinis juga yang saling berhubungan, sehingga nanti akan menentukan langkah-langkah manajerial atau eksekusi dari seorang kepala sekolah. Nah, jumlah guru di sekolah saya itu banyak, 59. Bisa dibayangkan bagaimana capeknya seorang kepala sekolah kalau harus mensupervisi 59 guru. Atau kalau di Pak Kun berapa gurunya Pak Kun? 12. Ya, mungkin bisa kepala sekolahnya langsung begitu ya mensupervisi satu-satu. Tapi kalau pada kondisi sekolah gemuk seperti ini, mungkin dibutuhkan suatu cara atau metode yang lebih tepat, lebih mudah dan efisien. Kemudian supervisi klinis tidak optimal, kemudian diperlukan strategi supervisi yang tepat, sehingga muncullah judul ini di saya,
model supervisi gromi berbasis coaching. Bagus judulnya. Tapi ketika saya minta contoh laporan kepala sekolah tahun lalu, saya coba adaptasi kok nggak cocok. Baru sadar setelah didompu. Jadi saya keluar. Ya, jadi, waduh, ini nggak ada mana ini. Paling konteksnya bisa di profil sekolah gitu ya, masuk bab 3 nggak ada lagi, bubar gitu. Baik, nah jadi walaupun ini nanti mungkin teorinya bagus, ininya bagus, paling tidak sudah bisa memulai lah. Walaupun tidak sempurna, paling tidak kita sudah mencoba memulai. Baik, kemudian judulnya adalah seperti ini, workshop pengembangan supervisi gromi. Ada workshopnya, ada pengembangannya, dan ada supervisi grominya. Pertama saya mau pendampingan supervisi gromi pertamanya. Namun saya waktu itu masih heran di pendampingan kedua di SMA 3 itu belum ketemu saya itu. Workshop ini akan saya taruh di mana, grominya akan saya taruh di mana, ini shape-nya gitu. Ternyata yang akan kita ukur sebagai seorang kepala sekolah, mindset kita bukan lagi kepada bagaimana masuk terlalu dalam terhadap isi atau konten daripada proyek, tapi bagaimana kita mengukur proyek yang kita buat. Nah, disitulah pembelajaran yang diberikan oleh Bapak pelatih diklat kita yang terhormat, ya. Jadi dengan sangat metode yang beliau gunakan itu, metode yang saya tangkap adalah metode belajar dari kesalahan. Iya. Kita tidak diberikan di pendampingan satu, Bu, workshopnya Bu yang dihitung, gitu, enggak gitu. Workshopnya yang diukur persiapannya, workshopnya yang diukur pelaksanaannya dengan instrumen, workshopnya yang diukur monefnya, workshopnya Bu, gitu, enggak gitu. Jadi sampai pendampingan ketiga, sampai di dompu kita menemukan sendiri. Itu namanya metode apa? Pak tahu nggak? Jebakan Batman. Jebakan Batman itu. Metode apa namanya itu Pak Jabar yang siswa menemukan sendiri? Inquiry. Ya, dia mungkin memakai inquiry atau ada lagi sejenis metode itu, sehingga benar-benar dari kegiatan ini saya menyadari bahwa sebagai kepala sekolah harus benar-benar melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Gun, terukur, oleh Pak Iwan, oleh Pak Jabar, oleh Bu Yuni, kemudian oleh Pak Kadir, itu benar-benar terukur. Ya. Nah, sebenarnya saya mau satu geng dengan Bu Yuni, Pak Iwan, Pak Jabar, tapi saya di Bima waktu itu. Taruh foto di lagi lembur, ada berempat. Sudah lewat dah saya ini. Saya masih di Bima ya. Sebenarnya mau gabung sebenarnya, tapi saya loncat-loncat saat itu. Saya punya mereka, Bu. Saya mau belajar sama Pak Jabar. Betul, saya di Bima lihat Tidak mengakui padahal masuk ya, loh. saya sudah bab 3 sampai instrumen mana gitu ya, padahal saya di situ belum menemukan bahwa yang harus diukur sebagai seorang kepala sekolah itu adalah AT-nya, workshopnya, dan pendampingannya, ya. Iya. Kalau Pak Fat kan pendampingan, Pak Fat ya. Oke, itu yang akan kita ukur, dan itu dengan metode yang dikembangkan Pak Yuda, kita menyadari dari kesalahan kita bahwa kita, khusus saya pribadi, terlalu jauh. Saya mengukur workshopnya sempat saya ukur, cuma tidak saya ulas terlalu banyak. Saya lebih banyak mengukurnya lagi, itu adalah gromi berbasis coachingnya juga saya ukur. Sehingga pada waktu itu Pak Yuda berkatakan, Anda terlalu jauh gitu. Karena memang mindsetnya saya berpikir yang diukur itu adalah kontennya, sama dengan Bu Sri gitu ya. Baik, kita lanjut saja apa yang sudah saya lakukan ini saya coba terus lagi. Nah, kan sudah saya bagi kertas, jadi nggak bisa. Baik, oh iya, saya lupa di titik di situ ada hadiah 2. Nanti kertas itu dikumpulkan, kita kocok, ada hadiahnya bagi yang beruntung. Baik, Sudah ini Pak ya hadiahnya. tolong nanti Bu Sri dikumpulkan. Oke. Ya, baik. Kemudian ini gambar Saya mana? Boleh diperlihatkan hadiahnya Bu Siti. Baik. Yang pertama ini persiapan sama seperti kawan-kawan. Nggak mungkin kita langsung plek datang gitu ya. Tapi persiapan saya sedikit unik. Saya langsung ke Pak Jabar aja. Beliau kan wakil kepala sekolah ya, yang tahu semua anggaran sekolah baik itu BPP maupun POS, itu semua di beliau semua itu. Saya tidak bisa membayangkan Humas ngurus duit itu luar biasa rontok. Nggak usah dibayangkan. Sudah beliau aman Bu Ainun, workshop aman, alhamdulillah gitu. Tapi untuk dengan kepala sekolah, memang Bapak Kepala Sekolah sempat kita ajak berdiskusi. Beliau terbuka khususnya untuk data-data. Kalau data-data hubungi Wakasek ini, dan staf silahkan di ini data-datanya, sehingga saya tiada hari tanpa mengambil data. Bahkan saya sempat juga ke Kepala Tata Usaha untuk tas itu kemarin.
karena tidak diminta di video jadi saya tidak tampilkan. Saya juga sempat belajar tentang TAS beserta administrasi tata usaha. Nah, di sana tata usaha juga merespon, karena kok ini kepala sekolah aja, kepala TU sama kepala sekolah kan ada di Iya. sekolah, kok saya nggak di syuting Bu Ainun. Nah, jadi saya juga belajar ke kepala tata usaha, cuma tidak saya laporkan di sini. Nah, pelaksanaannya workshop sama, Belakang layar. ya di belakang layar. Kasihan. Kemudian